Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Rasa syukur pagi ini akan kita ungkapkan dengan pujian indah rencanamu Tuhan. Di sini. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Hatiku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Seringkali kita tidak akan bisa mengerti apa yang akan Tuhan tunjukkan. Kadang jalan yang Tuhan rencanakan buat kita itu berliku, tetapi indah pada saatnya. Mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan memohon pimpinan pada Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mengucap syukur karena pagi ini kami diberikan kesehatan dan kami boleh mengawali kegiatan kami dengan berdoa dan memohon pimpinan Tuhan
supaya persekutuan pagi ini kami boleh melakukan dan menyembah, memuji, serta merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami yang ada di dalam Zoom ini. Biarlah hati dan pikiran kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Tuhan beserta dengan kami. Kami serahkan waktu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum firman Tuhan yang nanti akan disampaikan, kita akan memujikan pujian PPR 2 nomor 197. Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Anton. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan renungan pada kegiatan persekutuan doa pagi ini. Mari kita buka dan baca bersama firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 30 ayat 5 sampai dengan 9. Di dalam Amsal 30 ayat 5 sampai 9 ini dinyatakan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama dari Amsal 30 ayat 5 sampai dengan 9. Sebelum kita merenungkan bersama apa yang terdapat dalam firman Allah pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara dan saudari semua untuk berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul dalam kegiatan persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami, walaupun kami melakukannya secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berada dalam persekutuan doa kami. Kuduskanlah Tuhan di dalam kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan, berbicara dalam setiap hati kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Banyak hal di luar kekuatan kami, tetapi kami percaya jika Tuhan sudah membuka mata hati pikiran kami, maka kami boleh mampu mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan percaya. Amin. Pada ayat 5, jika kita perhatikan, ada kata murni dan perisai. Firman Allah bersifat murni. Tidak ada campuran yang lain. Kalau dalam satu produk, ya, satu benda, ya berarti murni adalah zat itu sendiri atau bahan itu sendiri. Tidak ada komponen lain, tidak ada campuran zat lain, dan murni. Pernyataan ini tidak berdiri sendirian karena banyak kesaksian lain yang menyatakan bahwa firman Allah adalah murni. Untuk dapat menikmati kemurnian firman Allah ini, maka kita diharapkan juga memiliki hati yang murni, kehidupan yang murni. Orang-orang yang berlindung kepada Allah adalah orang-orang yang memang murni. Jika emas atau perak dimurnikan dengan proses amalgamasi sebelum dibakar dengan api, maka kehidupan kita diproses melalui proses yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah dapur kesengsaraan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 10. Yesaya 48 ayat 10 yang menyatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ataupun juga diproses melalui ujian tertentu. Seperti dalam kitab Daniel 12:10, kemudian Zakaria 13 ayat 9, Maleakhi 3 ayat 2, demikian juga dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, 2 Korintus 1 ayat 12, dan lain sebagainya. Dalam konteks budaya Indonesia, kita sering mendengar bahwa manusia sering terpengaruh oleh 3 hal berikut, yakni harta, tahta, dan wanita atau pria, gitu ya. Tergantung kalau laki-laki ya wanita atau perempuan, kemudian kalau perempuan ya tertarik kepada laki-laki. Mereka sering tertarik. Nah, apakah konteks ini hanya terjadi di Indonesia? Kalau kita perhatikan di dalam konteks budaya lain, ternyata kasus yang disebutkan tadi juga terjadi di negara-negara lain, gitu ya. Ada satu hal lagi yang barangkali juga terlupakan dalam konteks pernyataan ini, ya. Karena seringkali dianggap lumrah, sesuatu yang biasa, gitu ya.
dalam kehidupan kita sehingga lupa untuk dituliskan, untuk disampaikan. Masa gitu aja kok terpengaruh ya. Manusia bisa saja lupa dengan imannya pada saat ia lapar atau karena ia sangat menyukai makanan tersebut, ya, jenis makanan tersebut. Kalau kita lihat di Alkitab, Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya waktu dia sangat lapar. Dia melihat ada kacang merah, dia langsung menyatakan dia tidak peduli dengan hak kesulungannya, gitu ya. Untuk apa hak kesulungannya jika dia kelaparan, ya? Kalau dalam pernyataannya, untuk apa kalau aku mati, gitu ya. Dalam kisah yang lain, Rahel juga tidak peduli hubungannya dengan Yakub pada saat itu, ya. Saat ia tertarik ada buah dudaim, gitu ya, yang dibawa oleh kakaknya, oleh Lea. Ya silahkan hubungan dengan Yakub, saya lebih senang dengan buah ini, gitu. Nah, dalam konteks yang lebih awal lagi ya, dalam Kejadian, manusia pertama sebetulnya juga terpengaruh oleh makanan gitu ya. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, karena eloknya, karena sangat menggiurkan buah pohon yang dilarang itu, sehingga manusia terjatuh di dalam dosa. Padahal cuma makanan ya. Pada saat Tuhan Yesus selesai berpuasa, godaan yang pertama kali datang adalah makanan. Ia digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk berdoa agar kita tercukupi dengan makanan kita sehari-hari, yang kita perlukan sehari-hari. Bukan dengan makanan yang berlebihan sehingga kita bisa sakit, apalagi kalau kurang gitu ya. Yang penting cukup gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya kalau kita lihat korupsi dan manipulasi gitu ya yang terjadi di banyak negara, tidak hanya terjadi di Indonesia. Kalau tidak demikian, maka kita tidak akan pernah mendengar kasus Panama Papers, Bernard Madoff, Enron, Lehman Brothers, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini terjadi di negara lain, tapi ada juga sangkutannya dengan orang-orang di Indonesia juga gitu ya. Nah, kalau soal tahta kerajaan, kita bisa belajar dari anak cucu Daud. Kalau soal tahta perusahaan, kita bisa belajar dari kasus PT Jamu Nyonya Menir misalnya gitu ya. Sedangkan kalau kasus hubungan laki-laki dan perempuan, ataupun sebaliknya perempuan dengan laki-laki, kita bisa belajar dari kasus Salomo yang tertarik dengan perempuan-perempuan asing gitu ya, sehingga dia terjerumus ke dalam penyembahan ilah-ilah yang lain merupakan Tuhan. Ataupun juga pada saat sekarang gitu ya, kita juga pernah mendengar kasus Lina Zubaidah dan Teddy misalnya. Gitu. Dalam cerita yang saya sampaikan di atas tadi, manusia sering merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Akibatnya sering secara tidak sadar gitu, manusia terbuai dengan keinginannya. Ya memang gitu dalam satu kasus gitu ya, jika kita ditanya, seringkali kita memang lebih tertarik dengan apa yang tidak kita punyai dari apa yang sudah kita miliki. Tetapi dalam banyak kasus yang lain, kita sudah punya, tetapi ingin lebih banyak. Ya, istilah cukup
dapat dalam kamus kehidupan manusia sehingga ia sulit bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang dipunyai. Sangat tepat sindiran Nabi Nathan kepada Raja Daud, yang juga mengingatkan kepada kita semua gitu ya. Dalam 2 Samuel 12 ini ada seorang yang kaya, yang punya banyak, tetapi ia masih merasa kurang. Karena kurang, dia kemudian menyerobot kepunyaan si miskin yang dimiliki satu-satunya. Setiap orang yang mendengar cerita yang disampaikan oleh Nabi Nathan akan segera menghakimi bahwa yang kaya itu patut dihukum gitu. Raja Daud juga menyatakan yang sama, padahal itu yang terjadi pada dirinya, sehingga dia sadar, dibuka mata hatinya bahwa dialah yang bersalah gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari kasus tersebut. Beberapa selebriti dunia yang barangkali Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua kenal dengan kisah selebriti ini barangkali ya. Sebetulnya kita kenal, tapi karena direkam gitu, saya tidak ingin menyebutkan namanya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di Google atau Yahoo atau apapun gitulah mesin untuk mencari gitu di dalam laporan-laporan ataupun juga CV atau resume dari orang tersebut gitu ya. Dulunya ia dibesarkan dalam keluarga Kristen, tapi karena ketenarannya meninggalkan gereja dan keyakinannya untuk percaya kepada yang lain. Nah ini benarlah seperti yang tertulis dalam Amsal 30 ayat 9 tadi. Pada saat kenyang, ia akan menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Sama ya, seperti yang disampaikan oleh Amsal ini. Padahal ini pernyataan pada zaman dahulu kala, sebelum Masehi gitu. Sampai sekarang pun juga tetap masih terjadi. Sebagai orang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus atau sebagai seorang Kristen di Hollywood ya, tidak mudah gitu ya. Walaupun banyak juga yang tetap percaya kepada Kristus, nah, biasanya memang tawaran dunia mendorong mereka untuk meninggalkan Kristus gitu ya. Nah, saya tidak menyebutkan, lagi-lagi tidak menyebutkan nama orang ini karena ia masih hidup dan segar gitu ya, dia masih muda. Sekilas tentang orang ini bisa dicek dan dicek. Orang ini adalah seorang penyanyi perempuan yang dibesarkan dalam keluarga Kristen yang sangat injili. Ayahnya seorang pengkhotbah di gereja, sehingga ia dan keluarganya mempergunakan sebagian besar waktu mereka di gereja. Penyanyi perempuan ini dulunya juga seorang penyanyi gereja, yang merekam suaranya di salah satu studio di kota Nashville, ya, Amerika Serikat. Nah, karena suaranya yang indah, ia kemudian ingin menapak kehidupan di Los Angeles dan sangat berhasil di karirnya di bidang musik ini. Sejak 2008, ia kemudian menjadi sangat terkenal gitu ya, dengan lagunya yang sebetulnya juga kontroversial gitu ya. Nah, sejak saat itulah ia meninggalkan keyakinannya kepada Kristus. Ada satu wawancara yang membuktikan ia menyampaikan bahwa ia tidak percaya yang namanya surga dan neraka, dan bahkan ia juga merasa kurang yakin dengan yang namanya Bapa di surga itu. Hal ini tentunya juga membuat orang tuanya sangat kecewa gitu ya. Nah, melihat situasi ini, orang tuanya minta agar anggota gereja yang mereka kenal gitu ya, tidak menghakiminya, tetapi berdoa bagi anaknya ini
bagi anak mereka ini yang sedang berada pada jalan atau persimpangan jalan, ataupun juga di jalan lain gitu ya. Orang tuanya berharap bahwa anak mereka tersebut dapat kembali kepada jalan kebenaran di dalam Kristus sebelum ia pindah ke Hollywood, ke kehidupan ketenaran ini. Nah, di dalam renungan singkat di atas ini, kita diajar bagaimana seharusnya kita hidup murni. Kita diingatkan bahwa firman Allah yang murni ini adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah, perisai ini berguna kalau dipergunakan. Kalau tidak dipergunakan, tidak dipercayai, ya tidak ada gunanya. Gitu. Karena ada perisai, dia tetap bertahan dengan kekuatannya sendiri, ya langsung tertembak gitu ya. Nah, inilah kehidupan yang harus kita jalani untuk senantiasa memakai firman Allah dengan hati yang murni. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan agar kita tidak mencemooh, mengurangi, menambahi firman Tuhan gitu ya. Dan kita melakukan kegiatan yang di luar kehendak Tuhan. Dan biarlah kita menikmati apa yang menjadi bagian kita secukupnya, supaya kita tidak menyangkal Tuhan Yesus pada saat kita merasa kenyang atau merasa segalanya itu mudah, ataupun juga kita kekurangan sehingga kita menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup murni di hadapan Tuhan tanpa terpengaruh kepada godaan makanan, godaan harta, godaan tahta, godaan lawan jenis gitu ya, atau sesama jenis bahkan yang lebih celaka lagi gitu. Biarlah kita senantiasa memakai firman Allah yang murni itu dalam kehidupan kita masing-masing. Semangat menikmati hari ini di dalam Tuhan Yesus. Salam kami dari Pulau Lombok. Tuhan kiranya memberkati, dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Liturgos Ibu Widoretno untuk memimpin doa refleksi terhadap renungan tadi. Silakan. Terima kasih untuk firman yang disampaikan. Sebelumnya kita berdoa, nanti kita akan mendoakan yang sudah saya kirim lewat WA. Jika ada yang belum sampai mendapatkan, bisa turut ambil bagian di dalam pokok-pokok doa yang sudah kami saya share lewat WA. Dan nanti doa penutup Pak Edi yang akan menutupnya. Serta titip doa untuk Tiffany, kiranya Tiffany akan kuat dan diberikan pemulihan sesuai waktunya Tuhan. Ya, segera. Karena dia juga jauh dari keluarga, biarlah Tuhan yang akan senantiasa ada untuk Tiffany.
Kita akan nyanyikan pujian Berdoalah. Berdoalah waktu pagi, berdoalah waktu siang, berdoalah waktu malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Tiada yang terlalu besar, tiada yang terlalu kecil. Nyatakan semua pada Bapa dalam doa puja. Pagi hari ini kami juga mengingat jemaat-jemaat GKI Pengharapan dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua Tuhan dengan berkat yang terbaik. Apapun yang dilakukan oleh mereka, diberkati oleh Tuhan dengan berkat oleh kami. Itu yang Tuhan sediakan dan itulah yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa. Kami boleh merenungkan firman-Mu dan kami boleh memuji nama-Mu. Ini bukan satu kebiasaan saja, tetapi adalah satu anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati dan kami kembalikan kepada Engkau ke segala kemuliaan. Dan kami percaya ini kami lakukan karena kami perlu ya Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini hidup kami, hidup yang mendengarkan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, dan hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah pemurnian di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.